Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, gelombang 1 tahun 2020. Pengambilan video ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 6B, apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa. Silakan Dimas dipimpin doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Mungkin yang belum masuk di Zoom, siapa? Nah, kita doakan ya, kalau misalnya ada teman kalian yang sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan. Sebelum belajar, pastikan kondisi belajar kalian semuanya dalam keadaan rapi. Buku yang akan dipakai kalian siapkan, ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan tadarus bersama terlebih dahulu, yaitu membaca surat Al-Qari'ah. Diawali dengan membaca ta'awuz bersama. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafirashil mabthus. Wa takunul jibalu mahfuz. Fa amma saqulat fahuwa fi radiyah. man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa adraka ma narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sudah tadarus bersama yaitu surat Al-Qari'ah. Ada yang tahu surat Al-Qari'ah ini membicarakan tentang apa? Hari kiamat. Pinter sekali ya, tentang hari kiamat atau hari akhir. Nah ya nak, kondisi kita dalam situasi pandemi sekarang seperti ini, banyak sekali mungkin di antara saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ya, nah meninggal dunia ini termasuk salah satu dari ciri-ciri kiamat, karena sebagian dari makhluk hidup itu sudah tiada. Nah, hari ini kita akan mempelajari betul sekali yaitu tentang hari akhir. Nah, untuk kompetensi yang akan dicapai di pelajaran kita kali ini tentang hari akhir adalah kalian memahami hikmah meyakini hari akhir sebagai implementasi dari rukun iman. Karena hari kiamat adalah termasuk dari bagian rukun
iman. Nah, apa tujuan kita mempelajari dari materi hari akhir ini? Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi hari akhir ini, diharapkan kalian dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan dengan kata-kata sendiri tentang pengertian hari akhir dengan benar. Yang keempat, kalian nanti bisa mengidentifikasi contoh perilaku yang timbul dari meyakini adanya hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuan pembelajaran kita tentang hari akhir. Nah, untuk langkah pembelajaran yang akan kita gunakan di kegiatan kali ini yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok diskusi ya. Nah, di situ juga Ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, yang dinilai adalah keaktifan kalian nanti saat berdiskusi. Yang kedua, penilaian lisan, keaktifan saat bertanya dan juga mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah akan Ibu berikan soal, jadi penilaian dalam bentuk tertulis. Itu dia 3 penilaian akan Ibu berikan. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita. Silakan kalian amati gambar berikut ini yang ada di depan kalian. Gambar 1 dan gambar yang kedua. Ada yang ingin kalian pertanyakan dari gambar ini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang kalau itu Ibu yang akan bertanya. Apa yang terjadi di dalam gambar yang pertama? Gambar apa ini? Meletusnya Gunung berapi. Gunung meletus. Oke, kalau gambar yang kedua? Asteroid ke bumi. Iya, ini atau? Meteor. Meteor. Ada yang bisa mengertikan lagi? Hancurnya? Hancurnya alam semesta beserta Hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, di gambar 1 gunung meletus ini salah satu bencana alam yang mungkin sering kita lihat di televisi, ada beberapa saudara kita yang mengalaminya. Ketika mengalami kejadian seperti ini, mereka mungkin ketakutan, ya, mengalami ketakutan. Ini adalah contoh dari kiamat kecil. Tapi dari kiamat kecil ini itu akan memberikan pesan kepada kita supaya kita juga harus lebih waspada bahwa suatu saat kiamat besar itu akan terjadi. Kiamat hanya Allah yang tahu nak memang. Tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari hari kiamat, ya. Baik. Nah, selanjutnya ada yang tahu kejadian bencana alam seperti contohnya gunung meletus ini termasuk kiamat apa? Kiamat Sugro. Bro. Kiamat Sugro. Sugro itu apa sih, Nak? Kiamat kecil. Kiamat Kiamat kecil. kecil, betul. Kalau hancurnya alam semesta ini contoh apa? Kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Kiamat besar. Ya, jadi untuk kiamat kecil, contohnya seperti gunung meletus ini, itu disebut dengan kiamat sugro. Karena hanya sebagian dari alam yang hancur. Tapi kalau sudah masuk ke kiamat kubro, ini seluruh alam semesta yang akan hancur. Wah, bagus sekali ya, kalian sudah tahu kalau ini termasuk dari bagian kiamat sugro dan ini termasuk dari bagian kiamat kubro. Sebelum Bu Mai masuk ke slide berikutnya, ada yang tahu hari akhir itu disebut apa?
Hari kiamat. Hari kiamat. Ada yang bisa memberikan penjelasan lain? Hari akhir, apa ya hari akhir itu? Hari akhir Akhir adalah adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Betul sekali. Jadi hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya, setelah hari akhir datang atau hari kiamat datang, sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia. Ya, hancurnya seluruh jagat raya, kemudian gunung-gunung akan meletus. Nah, itu kalau sudah datangnya hari kiamat. Jadi sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia. Nah, tadi sudah Bu Mai sampaikan, hari kiamat pasti akan terjadi walaupun yang tahu hanyalah Allah. Tapi kita sebagai hambanya harus mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah yang terselamatkan. Ya, nah hari kiamat ini merupakan salah satu dari rukun iman. Yang keberapa nak? 5. Pintar sekali. Yang kelima. Masih ingat urutan rukun iman itu? Rukun iman 6 perkara. Pertama, percaya Allah, percaya Malaikat. Malaikat. percaya Kitab. kitab, percaya Rasul. Rasul, percaya Hari Hari akhir. kiamat. kiamat, percaya Takdir. takdir. Bagus sekali ya. Jadi percaya kepada hari kiamat itu termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Bagus sekali ya. Tadi sudah kalian sebutkan bahwa pengertian hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Sudah tidak ada lagi kehidupan setelah datangnya hari kiamat. Ya. Oke, selain hari akhir, namanya ya, hari akhir ini juga memiliki nama yang lain, ya, yaitu nama-nama hari akhir diantaranya yang pertama, Zian, apa Zian? Hari kiamat. Yaitu Bangkitnya manusia dari kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. bagus ya. Jadi nama lain dari hari akhir yang pertama adalah hari kiamat. Kiamat itu artinya bangkit. Jadi semua manusia akan dibangkitkan dari kematian. Yang sudah meninggal, yang ada di dalam kubur ini dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, coba Raihana. Hari akhir atau hari akhirat. Dinamakan Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. bagus ya. Jadi nama-nama hari akhir selain kiamat adalah akhir atau akhirat. Berarti setelah hancurnya alam semesta ini maka kita akan masuk kehidupan akhirat. Ya, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Hari itu adalah hari terakhir manusia berada di dunia dan manusia akan masuk kepada kehidupan berikutnya, alam berikutnya ya. Selanjutnya yang ketiga, coba Aisyah. Saat. Oke, saat artinya Waktu yang tidak terbatas. Karena di akhirat tidak ada batas waktu kekal selama-lamanya. iya ya, hari akhir disebut juga dengan saat. Saat itu artinya tidak ada batas waktu. Kita akan kekal selama-lamanya. Di dunia masih ada batas waktu. Misalnya sekolah batas waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian sholat juga ada batas waktunya dari zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Itu kehidupan di dunia. Tapi kalau sudah kehidupan di akhirat, sudah tidak ada batas waktu lagi, nak. Kita akan kekal selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita selama ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Quran surat Al-Asr dikatakan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal soleh. Pinter ya. Jadi ketika kita selama di dunia menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal soleh, maka kita nanti termasuk orang yang tidak merugi, tapi merupakan orang yang beruntung. Enak ya, karena nanti Allah akan memberikan balasan buat kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik selama di dunia, maka balasannya adalah surga. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka balasannya adalah neraka. Mudah kok untuk bisa dapat balasan surganya Allah. Mulai dari sekarang kita melakukan perbuatan amal soleh. Soleh itu artinya baik. Jadi kita mulai melakukan amal-amalan yang baik. Kalian sebagai anak di rumah, nah tugas kalian adalah patuh sama orang tua. Apalagi nak? Coba kalau di rumah. Bantu orang tua. Bantu orang tua. Ya itu contoh dari tugas kalian sebagai anak. Kalau di sekolah, tugas kalian sebagai siswa, apa yang harus dilakukan? Menghormati Belajar, menghormati apa tadi? menghormati guru. Menghormati guru, betul. Tugas kalian sebagai seorang hambanya Allah. Sholat, apalagi? Amal soleh. Soleh, beribadah, pinter ya. Jadi itu gampang sebetulnya. Kalau kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang baik, maka kita lakukan perbuatan yang baik dari sekarang. Ya Bu, saya mah masih kecil ini, nggak usah lah, jangan punya pikiran seperti itu. Walaupun kita masih kecil, tapi kita sudah mulai menabung amal-amal soleh dari sekarang ya, supaya nanti kalian sudah terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Enak ya? Baik, sampai di sini sudah paham nama-nama lain dari hari akhir? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Tadi di antara dua gambar ini, gambar yang pertama termasuk kiamat apa, Nak? Kiamat sugro. Kiamat. Oke, kalau yang kedua? Kubro. Berarti kiamat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, menjadi dua. Kiamat apa yang pertama? Sugro yang kecil dan kubro yang besar. Oke, yang kedua? Kiamat kubro. Baik, ya. Ada yang bisa mendefinisikan atau mengartikan apa sih itu kiamat sugro? Kiamat kecil, hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Bagus sekali. Siapa itu? Maritza Aulia. Maritza, terima kasih Maritza ya. Jadi kalau kiamat sugro adalah kiamat kecil, hancurnya sebagian alam di sekitar kita, hanya sebagian, tidak semuanya ya. Oke, selain gunung meletus, apalagi coba? Contoh bencana alam, banjir, apalagi Nak? Tsunami. Gempa bumi, tsunami ya. Wah, mungkin banyak sekali kalian apa Nak? Tornado dan sebagainya ya. Kalian mungkin bisa melihat di televisi itu contoh-contoh dari bencana alam, dan itu termasuk dari contoh kiamat sugro. Ini sebetulnya adalah pesan buat kita untuk selalu ingat kepada Allah. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam seperti itu mungkin mereka ketakutan, ya, ketakutan, sedih. Tapi kita yang tidak mengalaminya, ini adalah pesan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita ingat Allah dengan cara melakukan hal-hal yang baik, melaksanakan perintah Allah. Itu kan baru bencana alam, baru sebagian alam saja yang rusak, yang murka. Coba kalau sudah mulai masuk ke kiamat apa ini? Kiamat kubro. Kiamat kubro, ya semuanya akan hancur. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di dunia. Semuanya akan hancur. Ya, ada yang bisa mengartikan apa itu kiamat kubro?
Hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. dengan segala isinya ditandai Iya. dengan Tandai dengan tiupan trompet malaikat Israel. iya, betul sekali. Jadi hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya diawali dengan ditiupnya trompet oleh malaikat siapa? Israfil. Itu tanda datangnya hari kiamat. Bagus sekali ya. Nah, ini dia nak contoh-contohnya tadi sudah kalian sebutkan. Ya, kematian juga termasuk dari contoh kiamat sugro. Karena apa? Karena yang mati sekarang ini kan tidak semuanya seluruh manusia, tapi hanya sebagian. Berarti ini disebut dengan kiamat sugro. Ini semua adalah pesan untuk kita untuk memiliki persiapan amal baik dan amal soleh supaya kita termasuk dari hambanya Allah yang terselamatkan. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, sudah paham? Paham, Bu. Oke, sudah paham? Bu Mai akan membuat kalian menjadi kelompok diskusi, ya. Oke, nanti akan Bu Mai coba breakout. Akan ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Dimas, yang kedua kelompok Shanum. Ya, silakan kalian diskusikan. Yang pertama, perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Itu contohnya apa saja yang dilakukan oleh manusia yang bisa menyebabkan bencana alam. Yang kedua, contoh perilaku manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir itu apa saja ya. Silakan kalian diskusikan. Bu Mai kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompoknya ada yang mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, baik, Bu Mai siapkan ya. Iya, silakan join. Silakan join. Silakan didiskusikan tadi perilaku apa saja yang bisa menyebabkan bencana alam. Kemudian perilaku manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir itu apa saja ya. Oke. Bu Mai kasih waktu 10 menit. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Sanum ya, ketuanya ya. Oke, ya. Bu Mai ke kelompok 1. Nah, Dimas sudah didiskusikan? Iya. Iya, oke. Ya, nanti boleh langsung balik ke room ya, main room. Oke, Bu Mai close all rooms ya. Kalau sudah didiskusikan, oke, close all rooms. Iya, gimana Dimas? Sudah bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Sudah. Silakan kelompok 1. Iya. Oke, kelompok 1 silakan Dimas. Ya, boleh dibaca. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana alam, diantaranya membuang sampah sembarangan karena membuang sampah dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor, dan ini sangat membahayakan bagi semua makhluk hidup. Oke, bagus sekali dari kelompok 1 ya, yang sudah diwakili oleh Dimas. Bagaimana nih kelompok 2, ada yang ingin ditanggapi mengenai hasil diskusi dari kelompok 1? Setuju atau tidak? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan Shanul. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana alam adalah menebang pohon sembarangan sehingga banyak pohon yang hilang sehingga hutan menjadi gundul dan tanah menjadi longsor. Iya, bagus sekali. Itu dari presentasi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Setuju kalau misalnya perbuatan manusia yang bisa menyebabkan bencana alam salah satunya adalah menebang pohon. Setuju kalian? Setuju. Oke, terima kasih anak-anak untuk presentasinya hari ini. Sudah bagus sekali ya.
presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga. Nah, Nana, alhamdulillah ya, materi kita tentang hari akhir dan juga nama-nama hari akhir sudah selesai. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Silahkan. Boleh raise hand. Apa ya yang kita sudah pelajari hari ini, tentang apa? Iya, Radit coba. Tentang apa, Radit? Tentang hari kiamat. Iya, apa itu hari kiamat, Radit? Hari kiamat itu adalah hari kiamat Berakhirnya alam semesta. Oke, hari hancurnya alam semesta. Good. Coba Maritza Aulia. Coba apa kesimpulan hari ini, Nak? Makna hari ini itu kita belajar hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Bagus sekali. Terima kasih Maritza Aulia. Ada lagi? Oh, ada Raihana. Apa kesimpulan kita hari ini? Kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan berakhirnya kehidupan. Dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Ya, bagus sekali. Terima kasih Raihana ya. Itu tadi teman-teman kalian yang sudah menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Kalau Bu Mai bisa tambahkan ya. Jadi, materi kita hari ini adalah membahas tentang hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Nama-nama hari akhir itu juga diantaranya adalah apa saja tadi? Saat hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir atau akhirat. Nah ya, itu. Kemudian kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Alhamdulillah anak-anak ya, pelajaran kita hari ini sudah kalian bisa kuasai ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, kita gunakan model pembelajaran Discover Learning ini memberikan kemudahan kalian dalam mempelajari materi kita hari ini. Ya, seperti tadi kalian sudah mulai mengamati gambar dari awal, kemudian kalian bertanya, kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan ya. Nah, kalian mengalami kesulitan tidak dalam memahami materi ini dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini? Tidak. Tidak? Mudah? Mudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang kalian pelajari hari ini kalian bisa tangkap dengan baik ya nak ya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan dari metode seperti ini, kalian nanti boleh ditulis ya kekurangannya apa untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, untuk tugas nanti Bu Mai akan kirimkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, ini tugasnya tentang hari akhir. Hanya sedikit, 3 saja. Tuliskan dengan bahasamu sendiri pengertian dari hari akhir, sebutkan nama-nama lain dari hari akhir, dan tuliskan perilaku apa yang muncul dari meyakini adanya hari akhir. Ya, itu dia bisa kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, insya Allah. Nah, insya Allah minggu berikutnya kita akan masih mempelajari tentang materi hari kiamat, yaitu tanda hari kiamat. Ya nak ya, masih menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.